Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga di dalam keadaan yang sehat dan semoga sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, Malaysia sampai terkejut ya. Bagaimana timnas Indonesia datangkan Tom Hai, gelandangan super genius ini. Semalam apabila saya melihat perlawanan timnas Indonesia menentang Vietnam, di situ ramai ya wajah-wajah baru, banyak wajah-wajah baru yang mewarnai timnas Indonesia. Jadi ada beberapa komen juga saya tengok di sana bahwa ada mengatakan Belanda, walaupun mereka dari Belanda, tetapi mereka juga berhak untuk memperjuangkan merah putih. Ya, betul. Sebab untuk proses naturalisasi ini sebenarnya mereka nih berketurunan daripada Indonesia juga. Mungkin salah seorang daripada mama atau bapak mereka adalah orang Indonesia ataupun nenek mereka ya. Yang pastinya setiap yang naturalisasi ya, pemain-pemain naturalisasi di timnas Indonesia itu, mereka itu adalah berketurunan Indonesia guys. Nah, begitu juga di Malaysia, proses naturalisasi itu. Jadi, perkara ini ada segelintir yang tidak paham. Mereka ingat apabila ada naturalisasi ini, itu merupakan pemain-pemain asing ataupun pemain import begitu. Sebenarnya, mereka juga berhak untuk memperjuangkan ya merah putih, khususnya timnas Indonesia. Nah, jadi di sini dikatakan Malaysia sampai terkejut. Bagaimana bisa timnas Indonesia datangkan Tom Hai, gelandangan super genius ini? Siapakah Tom Hai, gelandangan gelandang ya, bukan gelandangan, gelandang super genius ini? Mari kita semak. Saya pun mau melihat juga siapa Tom Hai, gelandang super genius, yang mana salah seorang juga pemain yang memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi langsung kita saksikan klip video ini guys. Jom. Ketua Jurulatih Harimau Malaya kecewa kesalahan itu disuarakan Kin Pangon sesama Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin. Tom Hai. Ya, seperti yang diketahui, skuad timnas Indonesia saat menjamu Vietnam terbilang sangat mewah dengan dihiasi para pemain abroad yang tentunya berkualitas. Bahkan, Sintayong rela mencoret nama-nama beken seperti Adam Alis dan Rahmat Irianto untuk mendatangkan para pemain abroad terbaru. Yalah, yang pastinya tim itu menjadi kuat bahkan guys. Keputusan pemanggilan ini pun menuai banyak sorotan, tak terkecuali tetangga kita yaitu Malaysia. Ya, Malaysia menyoroti detail kondisi skuad timnas Indonesia yang bernuansa Eropa untuk melawan Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, PSSI resmi mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan di bulan Maret ini. Mayoritas nama-nama yang muncul pun tidak jauh berbeda jika menilik skuad Piala Asia 2023. Para pemain lokal seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, hingga Nadeo Argawinata masih dipercaya pelatih Sintayong memperkuat timnas Indonesia. Adapun untuk para pemain yang berkiprah di luar negeri juga demikian. Sintayong masih mengandalkan Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Justin Hubner, hingga Elkan Bagot untuk melawan Vietnam. Sintayong juga membuat kejutan dengan mendaftarkan keempat pemain baru dari Eropa ke skuad timnas Indonesia, yakni Jay Ijes, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, serta Nathan Joaon. Ini semua khusus naturalisasi. Untuk dia sudah bisa memperkuat timnas Indonesia tinggi lah guys. Resmi menjadi warga negara Indonesia pada 28 Desember 2023 lalu. Adapun Tom, Ragnar, dan Nathan masih akan menyelesaikan proses naturalisasi. Rencananya, ketiga pemain itu plus Martin Paes bakal diambil sumpah sebagai WNI pada 12 Maret mendatang. Ini ya guys, Tom Hai. Malaysia melalui media lokal mereka terlihat ketar-ketir melihat komposisi timnas Indonesia yang bernuansa Eropa.
Buktinya, media Malaysia itu sampai menyorot detail pemain-pemain abroad skuad Garuda yang dibawa untuk laga melawan Vietnam. Media Malaysia Makan Bola pun sampai fokus terhadap nama-nama baru pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam tajuk pemberitaannya, alih-alih menyinggung soal pemain naturalisasi skuad Harimau Malaya. Timnas Indonesia dihiasi 4 wajah baru dari Eropa yang mendapat kewarganegaraan Indonesia. JIJs, Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joao. Oh, ini 4 orang nih. Malaysia tersebut. Bahkan kehadiran Tom Hey di timnas Indonesia yang paling disorot. Bagaimana tidak, Tom Hey merupakan pemain jempolan yang memutuskan untuk menghabiskan karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Kualitas Tom Hey sudah tak perlu diragukan lagi. Selain pengalaman yang mumpuni, Tom juga merupakan pemain yang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Hal itulah yang mungkin mendasari Sintayong untuk mendatangkannya. Bahkan, jika Tom Hey tak memutuskan untuk berganti kewarganegaraan, hanya masalah waktu bagi dia untuk dipanggil timnas Belanda. Tom Hey merupakan gelandang yang kreatif, tidak banyak berlari, namun pintar mencari ruang. Bahkan dia sendiri tidak banyak berlari tapi pintar mencari ruang. Belanda. Tentu julukan itu muncul bukan karena pelengkap semata, namun karena kualitas yang dia punya. Jadi beruntung bagi Indonesia memiliki sosok seperti Tom Hey. Oh, tinggi juga lah, dia asal Belanda ya rupanya. Sebelum mendatangkan gelandang Tom Hey, timnas Indonesia sebenarnya sempat lebih dulu mendekati pemain yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah Tijani Raiders. Baru-baru ini Tijani Raiders mendapat sorotan berkat tampil apik dan jadi sensasi di kompetisi Eropa. Sebagai informasi, Tijani Raiders merupakan gelandang kelahiran Joule, Belanda yang memiliki garis keturunan dari Maluku. Berkat performanya yang apik di Liga Belanda kala itu, membuat Tijani Raiders masuk dalam daftar calon naturalisasi timnas Indonesia pada awal 2022 lalu. Bahkan Tijani Raiders jadi pemain yang diminta secara langsung oleh pelatih Sintayong agar bisa memperkuat skuad Garuda. Ya, Sintayong memang tak salah pilih. Akan tetapi, proses naturalisasi Tijani Raiders tidak berjalan lantaran sang pemain menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Usai menolak panggilan timnas Indonesia, kini karir Tijani Raiders terbilang lumayan apik dengan tampil gemilang bersama raksasa Liga Italia AC Milan. Didatangkan pada awal musim lalu, pemain 25 tahun ini mampu mencatatkan 36 penampilan dengan torehan 3 gol serta 3 assist di semua ajang. Termasuk 1 gol cantik dari jarak jauh ke gawang Slavia pada gelaran Liga Eropa beberapa waktu lalu. Bahkan performa apiknya tersebut dapat sorotan dari media Belanda, ESPN Nederland, dan menyebut Tijani Raiders sebagai pemain spesialis gol jarak jauh. Berkat gol yang dicetak Tijani Raiders turut membantu AC Milan raih kemenangan telak 4-2 di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Dengan hasil tersebut, AC Milan dan Tijani Raiders berpotensi besar untuk lolos ke babak perempat final Liga Eropa musim ini. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga di bulan Maret ini, yakni melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Ini baru-baru menang juga kan? Sementara pertandingan kedua, Vietnam selaku tuan rumah akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Maidin. Jika timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin di 2 laga tersebut, maka ranking FIFA Garuda akan melesat naik ke posisi 135 dengan raihan 1103,4 poin. Sudah, confirm sudah nih 135. Menang dalam 1 laga akan mendapatkan naik ranking FIFA 37 poin. Sehingga jika mendapatkan 2 kali kemenangan, Garuda akan memperoleh 30,74 poin. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 142 dengan mengumpulkan 1072,66 poin. Tambahan 30,74 poin akan membuat Garuda berpotensi naik 7 tingkat. Namun dengan catatan, negara-negara yang di atas Indonesia harus mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday. Contoh negara Filipina, The Ajkal masih berada di atas Indonesia, yakni di posisi ke-139 ranking FIFA. Keuntungan buat Indonesia, Filipina akan menghadapi lawan kuat di bulan Maret ini dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni bersua dengan Irak. Begitu juga dengan Turkmenistan yang saat ini berada di posisi ke-141. Mereka akan berhadapan dengan lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni melawan Iran sebanyak 2 kali.
Selain itu, Indonesia diuntungkan dengan skuad Vietnam yang memiliki banyak masalah jelang laga menghadapi Garuda. Dan di pertemuan terakhir, Garuda mampu mengalahkan Vietnam di ajang Piala Asia 2023. Ditambah skuad Indonesia saat ini memiliki pemain yang cukup mumpuni dari sebelumnya. Musuh ketat. Sebanyak 13 pemain musuh tradisi. Kekuatan baru buat timnas Indonesia. Dari 13 pemain abroad itu, 4 diantaranya adalah penggawa baru timnas Indonesia, yakni Tom Hey, Ragnar Oratmangun, Jesse dan Nathan Joaon. Itu yang saya tengok perlawanan baru-baru nih, wajah-wajah baru. Ada beberapa wajah-wajah baru. Inilah. Mereka pantas saja yang kuat. Pembantu daya gedor Garuda. Lain kalanya guys sekarang. Dunia, khususnya saat melawan Vietnam nanti. Melihat skuad timnas Indonesia sudah terbukti lah perlawanan baru-baru nih. Bisa terbang tinggi, menarik untuk ditunggu. Gelandang timnas Indonesia Mark Anthony Klok memberikan komentarnya tentang 4 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 pemain tersebut adalah Jesse, Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon. Sebagai sama-sama pemain naturalisasi, Mark Klok menilai kedatangan keempat penggawa tersebut dapat membuat timnas Indonesia makin kuat. Pasalnya, kata Klok, kedatangan pemain-pemain baru akan membuat persaingan semakin ketat di timnas Indonesia. Karena itu, para pemain akan termotivasi untuk menunjukkan yang terbaik di hadapan Sintayong nanti. Di sisi lain, Klok menjelaskan ia mengetahui kemampuan para pemain naturalisasi tersebut. Menurutnya, mereka semua memiliki kemampuan di atas rata-rata. Persaingan selalu bagus dan kompetisi akan menjadi lebih tinggi karena semua ingin bermain, tapi cuma 11 yang bisa bermain. Saya tahu mereka dari Belanda. Saya menonton mereka di TV sebelumnya. Belanda, guys. Waktu saya masih di Eropa dan sempat bermain melawan mereka. Semoga timnas Indonesia bisa lebih kuat dengan adanya mereka. Jelas Mark Anthony Klok. Jadi dengan kehadiran wajah-wajah baru nih, pemain dari Belanda yang turut memperjuangkan timnas Indonesia, ini satu kebijakan dan juga satu ide yang mana untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Jadi perlawanan 2 perlawanan mentang Vietnam baru-baru ini, 1 Indonesia menjadi tuan rumah, lepas tuh Vietnam pula jadi tuan rumah. Jadi kedua-dua perlawanan itu dimenangi oleh timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi asal Belanda ini. Jadi saya melihat dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini, dia juga dapat memberi satu energi dan juga semangat persaingannya. Masing-masing untuk pemain lokal dia akan coba untuk melakukan yang terbaik untuk timnya, karena mereka ini juga pemain-pemain naturalisasi ini, mereka bukan calang-calang juga orangnya ya, mereka bermain kelas Eropa, dan dengan kehadiran mereka ini dia dapat menjadikan satu tim itu lebih sempurna lagi ya, karena dengan pengalaman yang mereka pernah lalui di luar negara. Jadi apabila dibawa dalam timnas Indonesia, itulah yang membuatkan timnas Indonesia ini sekarang sudah kelihatan lagi menuju ke hadapannya, dan telah terbukti dengan kualitas timnas Indonesia saat ini. Indonesia telah marah menuju ke babak yang seterusnya. 2 perlawanan dimenangi oleh timnas Indonesia, dan kehadiran gelandang Super Genius ini lebih menyempurnakan lagi lah timnas Indonesia. Jadi ini satu corak percaturan yang dilakukan oleh Sintayong, yang mana dia menghasilkan satu tim yang kira menjadi ketakutan juga ya, menjadi perhatian banyak tim terhadap timnas Indonesia. Jadi guys, ini yang dikatakan Malaysia sampai terkejut bagaimana bisa timnas Indonesia datangkan Tom Hey, gelandang Super Genius ini. Ada 4 dari Belanda, dan ini merupakan proses naturalisasi yang mana dengan pengalaman yang mereka miliki dibawa di timnas Indonesia, dan hari ini kelihatan telah terbukti timnas Indonesia telah melakukan satu pertunjukan yang terbaik ya, yang kira bisa untuk membanggakan Republik Indonesia, dan timnas Indonesia saya yakin dan percaya selepas ini lebih jauh ke hadapan lagi dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang sama-sama membela timnas Indonesia. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi guys di video akan datang.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.